Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 8 yang beranggotakan 3 orang akan membahas presentasi statistik dengan judul uji T tidak berpasangan atau independent sample t-test. Dengan saya, anggota pertama Reza Febri Firmansyah dengan NPM 22103020034. Saya Aureli Kaninta dengan NPM 222030211. Dan saya Sofia dengan NPM akhir 2030. Jadi di sini kami akan membahas uji T. Jadi awalnya itu ada uji komparasi atau sering disebut juga dengan uji perbandingan. Uji perbandingan adalah teknik analisis statistik yang sering digunakan untuk membandingkan karakteristik atau parameter antara dua atau lebih kelompok atau sampel. Tujuan dari uji komparasi adalah untuk menentukan apakah perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut bersifat signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Jadi di sini ada jenis uji komparasi yang pertama uji T. Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok atau sampel independen atau berpasangan. Terdapat dua jenis uji T yang umum digunakan. Yang pertama itu t-test paired atau berpasangan. Yang kedua adalah t-test independen atau tidak berpasangan. Jadi pengertian paired t-test atau t-test berpasangan itu digunakan ketika dua kelompok atau sampel yang dibandingkan adalah pasangan terkait seperti sebelum dan sesudah pengukuran pada subjek yang sama. Sebagai contoh, itu ada perbedaan nilai pretest dan posttest kelas A dalam pengembangan metode latihan pembelajaran. Yang kedua itu membandingkan nilai rata-rata siswa kelas A sebelum dan sesudah menggunakan ChatGPT di dalam kelas. Lalu yang selanjutnya itu ada independent t-test atau t-test tidak berpasangan. Digunakan ketika dua kelompok atau sampel yang dibandingkan adalah independen, artinya tidak ada hubungan antara anggota kelompok satu dengan kelompok lainnya. Sebagai contoh, membandingkan nilai kelas A dan nilai kelas B. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Sofia. Oke, selanjutnya itu ada independent test. Independent test juga disebut tes dua sampel. Independen ada dua kelompok yang berbeda dan tidak saling bergantung satu sama lain. Atau independen, tujuannya adalah untuk melihat apakah perbedaan antara kedua data tersebut signifikan secara statistik. Selanjutnya itu ada syarat penggunaan independent test. Nah, sebelum menggunakan independent test, beberapa asumsi berikut perlu dipenuhi. Yang pertama itu ada data berskala interval atau rasio pada variabel yang dianalisis. Yang kedua itu kedua kelompok saling independen, artinya anggota satu kelompok tidak berhubungan dengan anggota kelompok lain. Dua, data berdistribusi normal, bisa diuji dengan Kolmogorov-Smirnov atau Sabirowik di SPSS. Yang terakhir itu ada homogenitas varians pengujian Levenes test, yaitu kedua kelompok memiliki varians yang tidak berbeda secara signifikan. Selanjutnya, selanjutnya itu ada langkah-langkah hitung independent test. Yang pertama itu rumuskan hipotesis, tentukan hipotesis 0, HO atau dan alternatif HA. Kumpulkan data, ambil data dari kelompok atau sampel yang ingin dibandingkan. Yang ketiga itu ada hitung statistik deskriptif, hitung rata-rata dan variasi tiap kelompok. Yang keempat itu ada hitung t-statistik, gunakan rumus t dengan mempertimbangkan perbedaan rata-rata dan variasi. Yang kelima itu ada tentukan derajat kebebasan, yaitu berdasarkan dengan ukuran sampel. Yang keenam itu ada cari p-value, gunakan tabel distribusi T atau perangkat lunak statistik. Nah, yang terakhir itu ada bandingan dengan tingkat signifikansi. Jika p-value kurang dari 0,05, tolak HO, berarti perbedaan signifikan.
Nah, di sini ada contoh studi kasus dari independent test. Seorang guru ingin melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Inggris siswa pada kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, guru tersebut menerapkan metode belajar ceramah pada kelompok 1 dan metode diskusi pada kelompok 2. Dasar pengambilan keputusan dari studi kasus tersebut, yang pertama itu HO tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nilai SIG to TELP itu lebih dari 0,05. Dan 2H ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nilai SIG to TELP itu kurang dari 0,05. Nah, di sini adalah contoh studi kasusnya. Kelompok 1 itu ada 6 orang dengan nilai rata-rata di sini, dan kelompok 2 ada 5 orang dengan nilai rata-rata tersebut. Selanjutnya, nah, langkah 1 itu adalah menghitung rata-rata tiap kelompok. Jadi yang pertama itu data kelompok 1 dengan data kelompok 2 dijumlahkan dengan rumus di sini. Nah, hasilnya itu ada 40/5 sama dengan 84. Selanjutnya, langkah yang kedua itu adalah menghitung variansi dan standar dari deviansi. Menghitung variansi dengan rumus di atas, variasi kelompok dengan hasil 75,47 dan standar deviansi kelompok 1 itu ada di 8,69. Di sini ada variansi kelompok 2, rumusnya sama seperti kelompok 1. Hasilnya itu ada di 101,5 dan standar deviasi kelompok 2 itu 10,0,7. Nah, selanjutnya itu ada menghitung pooled variance. Pooled variance itu sepakat 2. Nah, di sini hasilnya itu ada 87,04. Selanjutnya itu ada langkah 4, menghitung nilai T. Dengan di sini sudah ada rumusnya dengan hasil min 1,48. Nah, langkah 5 itu ada membandingkan dengan nilai t-table. Nah, untuk mengetahui signifikansi hasil, kita perlu membandingkan nilai T, yaitu tadi min 1,48 dengan nilai t-table. Nah, derajat kebebasannya itu adalah jumlah kelompok 1 dan jumlah kelompok 2 dikurangi 2. Jadi 6 tambah 5 kurangi 2. Hasilnya itu 9. Nah, dengan tingkat signifikansi A 0,05 dan DF 9, nilai t-table adalah sekitar 2,262. Nah, karena T hitung sama dengan min 1,8 kurang dari t-table 2,262, maka hasil pengujian tidak signifikan. Karena hasil T hitung lebih kecil dari t-table, maka kita gagal menolak HO. Nah, dengan demikian tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar bahasa Inggris dua kelompok 1, metode ceramah, dan kelompok 2, metode diskusi. Baik, yang berikutnya adalah praktek SPSS. Untuk praktek SPSS sendiri, kami menggunakan data yang berbeda dari data yang dijelaskan sebelumnya, dengan jumlah siswa 22 siswa, dan datanya sebagai berikut. Baik, jadi berikut adalah datanya. Langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita membuat sebuah kode
karena SPSS sendiri tidak bisa membaca huruf, jadi kita akan memberikan kode untuk 7A berupa angka 1 dan kelas 7B berupa angka 2. Bisa kita ketik di sini. Kelas A itu untuk menandakan 7A atau mengkode 7A dan B untuk menandakan 7B. Di sini kita beri angka 1. Lalu kita beri kode 2 untuk kelas B. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa beralih ke SPSS. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian SPSS. Nah, karena sebelumnya saya sudah melakukan praktek di Excel, data yang akan kita masukkan ke dalam SPSS dari Excel, kita harus setting dulu di SPSS-nya. Cara settingnya yaitu kita masuk ke bagian variable view. Seperti ini. Lalu di bagian nama, yang nomor 1, saya akan menulis hasil. Dan yang nomor 2 adalah kelas. Yang selanjutnya adalah baik seperti ini. Lalu setelah kita memberi nama hasil kelas seperti ini, saya akan beralih ke bagian label. Di sini saya akan menamai hasil belajar. Hasil belajar. Dan untuk kelas, saya beri label kelas. Dan untuk values, values saya akan ke bagian values. Values untuk bagian kelas pertama. Saya akan memberi value 1 dengan label kelas A. Dan di sini kita add, lalu values 2 untuk kelas B. Di sini kita add, dan kita pencet. Oke. Seperti ini. Lalu kita beralih ke data view. Dan di sini tampilannya akan jadi seperti ini. Di sini ada kolom hasil dan ada kolom kelas. Yang kita lakukan selanjutnya ya, itu adalah kita beralih lagi ke Excel. Oke, di sini kita sudah beralih ke Excel. Lalu kita akan mengcopy data yang ada di sini ke SPSS. Kita akan copy mulai dari 7A. Jadi seperti ini. Jika sudah tercopy seperti ini, kita akan paste ke SPSS. Nah, di sini kita akan mengcopy paste data yang ada di Excel tadi. Jadi, kita kontrol I, seperti ini hasilnya. Nah, itu untuk data di kelas 7A. Lalu untuk data di kelas 7B, kita akan beralih ke Excel lagi. Baik, perbedaannya kita akan meletakkan data 7B di bawah data 7A. Jadi kita akan meletakkan di nomor 23. Seperti ini jadinya. Jadi
berurutan ke bawah seperti ini, kita akan melakukan hal yang sama untuk di kolom kelas. Kita kembali ke Excel, lalu kita akan mengcopy bagian kode kelas. Kita akan mengcopy, melakukan cara yang sama. Dan kita letakkan di kolom kelas SPSS. Seperti ini jadinya, kita akan melakukan hal yang sama untuk kode 2. Oke, jadi di sini kita copy seperti yang kita lakukan di data kode 1. Jadinya adalah seperti ini. Ini adalah hasil final dari data yang kita masukkan dari Excel, transisi dari Excel ke SPSS. Baik, jadi selanjutnya, langkah selanjutnya ketika datanya sudah seperti ini, kita klik bagian Analyze, lalu di sini kita klik Compare Means, dan ada opsi Independent Sample Details. Kita klik di sini. Di sini kita masukkan untuk hasil belajar ke kolom test variable, dan untuk hasil untuk kelas kita masukkan ke grouping variable. Continue. Ya, jika sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, jadi berikut adalah hasilnya. Ini merupakan deskriptif statistik. Di sini jumlah siswa masing-masing siswa dari kelas 7A maupun 7B adalah 22 siswa. Min yang diperoleh dari kelas A 68 dan kelas B 85. Di sini juga tertera standard deviation dan standard error mean. Baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada sebuah guru di suatu sekolah menerapkan metode ceramah pada kelompok 1 dan metode diskusi pada kelompok 2. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya akan menggunakan data yang berbeda dengan studi kasus yang sama untuk praktek SPSS. Dan dari grup statistik ini, kita bisa lihat bahwa kelas A itu merupakan kelompok yang menggunakan metode ceramah, dan kelas B adalah kelompok yang menggunakan metode diskusi. Di sini terlihat hasilnya bahwa min menunjukkan bahwa kelompok diskusi memiliki nilai yang lebih besar dibanding kelompok yang menggunakan ceramah atau kelas A, seperti itu. Lalu kita bisa lihat independent sample test di sini. Baik, di sini saya akan membacakan untuk independent sample test. Di sini ada tertera kolom seek to tilt, dan seek to tilt di sini menunjukkan angka 0,001. Baik, dari rumusan yang disampaikan sebelumnya, disampaikan bahwa HO yang berarti tidak ada perbedaan jika nilai yang keluar lebih dari 0,05, dan HA yang diartikan sebagai adanya perbedaan atau terdapat perbedaan jika nilai yang keluar adalah kurang dari 0,05. Dan hasil yang tertera di independent sample test kali ini adalah data 0 kurang dari 0,05, yang artinya adalah dari data yang saya sajikan untuk praktek SPSS, HA diterima dan HO ditolak, yang berarti terdapat perbedaan antara metode ceramah dan metode diskusi. Seperti itu. Di sini kami telah menyampaikan dan telah menyajikan dua data yang berbeda. Yang pertama, atau yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, adalah data dengan hasil
HO diterima dan HA ditolak, dan yang saya sajikan adalah data HA diterima dan HO ditolak dengan studi kasus yang sama, namun data yang berbeda. Dari data yang saya sampaikan, bisa diketahui bahwa HA diterima, yang artinya terdapat perbedaan, dan data tersebut, data berikut, menunjukkan data yang normal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.